Hai guys, tunggu dah. Klik video ini. Jadi aku mau ajak kalian bahas kasus yang baru-baru ini terjadi yang cukup menggemparkan nih. Yang mana semuanya berawal dari temuan koper di Jalan Inspeksi Kalimalang di wilayah Cikarang Barat, Bekasi. Yang akhirnya temuan koper itu pun berhasil terungkap tuh berkat rekaman CCTV dari salah satu hotel di Bandung. Yang nunjukin ya mereka berdua itu masuk ke salah satu kamar di hotel pas pagi hari. Nah tapi di hari yang sama cuman lelaki itu aja tuh yang keluar yang udah gak bawa koper besar. Nah tapi wanita itu gak pernah kelihatan lagi. Sampai karena ini semua pelakunya ini ya si lelaki ini akhirnya berhasil terungkap dan tertangkap di Palembang saat dia sedang sibuk mempersiapkan acara pernikahannya yang tinggal beberapa hari lagi. Makanya nih kasus ini harus banget kita bahas di sini ya supaya bisa jadi pembelajaran untuk kita semua. Amit-amit jangan sampai ya kasus kayak gini terjadi di hidup kita semua. Jadi kita cukup tahu aja kayak gimana kasus kayak beginian gitu loh ya untuk pembelajaran. Oke lah, kayak gimana kasusnya langsung aja kita bahas. Tapi kayak biasa sebelum kita lanjut kita ritual dulu. Jadi siapkan minuman dan cemilan kalian, siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana. Jadi kalau udah nyaman, udah santuy. Nah jadi soal kasus ini, yuk kita bahas. Ahmad Arif Ridwanullah yang biasa dipanggil Arif yang tinggal di desa Sukamanah yang ada di Kabupaten Tangerang, Banten. Yang mana dia ini tuh berstatus sebagai duda. Karena sebelumnya di tahun 2019 Arif ini tuh sempat nikah. Nah tapi pernikahannya pun itu gak berjalan harmonis. Sampai akhirnya setelah dia dan istrinya punya satu anak, mereka pun akhirnya cerai di tahun 2021 lalu. Sejak itulah dia ini menjalani kehidupannya sebagai duda. Nah tapi di samping itu Arif juga itu orang yang selalu disibukkan dengan pekerjaannya. Karena Arif ini tuh kerja di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan. Yang mana perusahaannya juga ini perusahaan besar yang udah punya beberapa cabang di beberapa kota di Indonesia yang berkantor pusat di kota Tangerang. Nah sedangkan Arif ini itu menjabat sebagai auditor di kantor pusatnya. Nah jadi perusahaannya itu sering menugaskan Arif ini untuk memantau dan meriksa alur keuangan perusahaannya di cabang-cabang perusahaannya. Salah satunya di tahun 2022 lalu ya Arif ini tuh pernah ditugaskan untuk mengaudit keuangan di cabang perusahaannya yang ada di Palembang. Nah karena ini Arif pun itu jadi sering pulang pergi Tangerang Palembang. Nah di Palembang inilah Arif pun akhirnya kenal dekat bahkan pacaran dengan seorang wanita di sana. Nah karena benar-benar menjalin hubungan yang serius dengan pacarnya di sana, akhirnya di tahun 2023 lalu Arif pun itu sempat ngebawa orang tuanya ke Palembang untuk melamar pacarnya yang saat itu udah jadi calon istrinya. Terus setelah kedua pihak keluarga mereka setuju, akhirnya di tanggal 17 Maret tahun 2024 ya pas bulan Ramadan kemarin nih ya, Arif dan pacarnya pun langsung menuju ke jenjang yang lebih serius lagi untuk menjalani akad nikahnya di Palembang. Tapi saat itu karena Arif ini yang masih belum punya biaya yang cukup untuk melangsungkan acara pernikahan alias resepsi pernikahannya, jadinya acaranya pun gak langsung digelar. Nah jadinya ya setelah diskusi mereka pun merencanakan menggelar resepsinya itu 2 bulan yang akan datang, tepatnya di tanggal 5 Mei mendatang, yang akan digelar di kota Palembang, tepatnya di gedung Auditorium Muhammadiyah Palembang. Nah yang mana digelarnya ini semua ya itu membutuhkan biaya sebesar 40 juta untuk biaya sewa gedung, dekorasi dan hiburan acaranya. Tapi sebulan sebelum acaranya, tepatnya di bulan April kemarin nih ya, di perusahaannya kayak biasa Arif ini tuh ditugaskan ke cabang-cabang perusahaannya, yang saat itu Arif ini ditugaskan untuk meriksa keuangan perusahaannya yang ada di cabang kota Bandung. Nah yang mana disinilah semua dari kasus ini pun bermula. Karena saat itu Arif ini meriksa keuangan yang dikelola Rini Mariani, yang saat itu Rini ini emang bertugas sebagai kasir di cabang perusahaannya di Bandung. Nah karena Arif yang emang udah sering meriksa keuangan di sana dan udah sering berurusan dengan Rini karena hubungan pekerjaan, ternyata secara diam-diam Arif dan Rini juga menjalin hubungan spesial sejak tahun 2023 lalu. Yang padahal Rini saat itu udah berusia 50 tahun. Yang sebenarnya ya Rini juga itu udah punya 2 anak. Anak yang pertamanya itu baru lulus kuliah, sedangkan anak keduanya masih SMA. Dan saat itu Rini juga sebenarnya udah punya suami. Nah tapi Rini dengan suaminya itu gak tinggal serumah karena udah pisah ranjang. Yang bahkan saat itu ya Rini dan suaminya itu sedang menjalani proses perceraian. Jadi semuanya bermula itu di bulan April tahun 2024 saat Arif yang ditugaskan untuk meriksa keuangan di cabang perusahaannya di Bandung. Nah jadinya ya di tanggal 24 April tepatnya di hari Rabu jam 8 pagi Arif pun itu langsung ketemu dengan Rini di kantornya. Yang mana disitulah Arif ini nanya apakah uang perusahaannya udah ditransfer ke rekening perusahaan. Yang ternyata Rini ini belum transfer uangnya. Yang rencananya saat itu juga Rini ini emang mau transfer uangnya untuk ngasih laporan keuangan ke Arif. Tapi Arif malah nahan supaya Rini ini jangan dulu transfer uangnya ke rekening perusahaan karena katanya ada yang mau dia jelaskan. Nah jadinya karena inilah Arif pun ngajak Rini untuk ngomongin soal ini di luar kantornya, tepatnya di sebuah hotel yang ada di kota Bandung. Karena mereka yang emang punya hubungan spesial, jadinya ya Rini pun setuju. Nah jadinya mereka pun langsung berangkat ke hotel menggunakan motornya Rini ini. Terus di jam 9:51 pagi mereka pun check in dan masuk ke kamar hotel. Nah yang mana di situ ya awalnya mereka sempat ngobrol-ngobrol dan pastinya melakukan hal yang dilakukan orang pacaran pas check in. Dan di situ juga Rini pun ya mulai menanyakan kayak gimana kejelasan hubungan mereka. Karena di situ ya
ya Rini ini ternyata nuntut untuk dinikahin. Tapi Arif nolak permintaannya karena menurut Arif ya kalau hubungan mereka cuma untuk seneng-seneng aja. Sedangkan Rini ternyata nganggap serius hubungan mereka. Nah jadinya karena ini ya mereka pun itu sempat bertengkar. Sampai akhirnya dari pertengkaran ini obrolan mereka pun mulai bergeser membahas soal uang perusahaan yang ada di tangan Rini ini. Karena di situ Arif ini bilang kalau dia bersedia menikahi Rini. Nah tapi dengan syarat Rini ini harus ngebantu dia untuk menggelapkan uang perusahaan sebesar 43 juta yang ada di tangan Rini dengan cara memanipulasi laporan keuangan perusahaannya. Yang bahkan Arif pun sempat ngaku ya kalau dia bersedia bertanggung jawab kalau misal ketahuan dengan perusahaannya. Karena saat itu Arif ini ngakunya kalau dia emang sedang butuh uang sebesar 40 juta. Nah tapi Arif ini gak sebut tuh kalau 40 juta itu untuk biaya resepsi pernikahannya dengan wanita lain. Tapi di situ Rini pun kaget karena Arif ini yang bertugas sebagai auditor atau orang yang dipercaya perusahaannya untuk menangani laporan keuangan justru ngajak untuk memanipulasi laporan keuangan perusahaannya. Nah jadinya dengan tegas ya Rini pun langsung nolak bahkan marah tuh sampai sebut kalau Arif ini tuh auditor brengsek. Dengar perkataan itu Arif pun tiba-tiba emosi dan langsung menghantam kepala Rini ke tembok sampai beberapa kali sampai Rini pun terjatuh karena lemas. Gak sampai di situ aja. Setelah itu Arif pun langsung mencekik dan membekap Rini ini sampai akhirnya ya Rini yang sebelumnya masih berusaha melepaskan diri tiba-tiba nggak bergerak lagi. Yang akhirnya dia pun berhenti bernafas di situ. Setelah itu Arif pun langsung ngambil semua barang berharga milik Rini termasuk uang perusahaan sebesar 43 juta yang ada di tasnya. Nah setelah itu barulah Arif pun mulai mikirin tuh gimana cara membuang tubuhnya dan menghilangkan jejaknya dari apa yang udah dia lakukan di situ. Jadinya karena ini di jam 2 siangnya Arif pun keluar dari kamar hotelnya untuk beli koper ukuran 24 inch seharga 1 juta. Nah setelah itu dia pun langsung balik lagi tuh ke kamar hotelnya. Yang mana disitulah dia berusaha memasukkan tubuh Rini ini ke koper itu. Nah tapi gagal tuh karena kopernya terlalu kecil. Karena ini di jam setengah 4 sore mau nggak mau ya dia pun keluar lagi tuh dari hotelnya untuk beli koper yang lebih gede. Yang akhirnya barulah dia pun berhasil memasukkan tubuh Rini ini ke koper itu dengan memaksa menekuk tubuhnya. Setelah semuanya beres dia pun sempat keluar hotel lagi persisnya ke parkiran untuk menitipkan motornya Rini ini ke penitipan kendaraan yang ada di sekitaran hotelnya. Nah setelah itu barulah dia pun balik ke hotel lagi untuk siap-siap dan mesan mobil untuk balik. Terus di jam 18:40 malam dia pun keluar dari kamar hotel yang udah ngebawa koper dengan ukuran gede tuh. Dan setelah itu dia pun langsung pergi tuh ke arah Bitung Tangerang tepatnya ke rumah adiknya. Nyampe di rumah Arif pun nyuruh adiknya yang bernama Aditya untuk rental mobil. Nah Aditya yang saat itu nggak tahu apapun ya nurut-nurut aja. Terus setelah mobil dirental Arif pun minta bantu tuh untuk ngangkat dan masukin koper besar itu ke mobil. Nah karena kopernya yang emang berat banget Aditya pun sempat penasaran tuh apa isinya. Nah tapi Arif ini masih nggak ngejawab. Setelah itu Arif pun ngajak adiknya untuk malam itu juga langsung pergi balik ke arah Bandung yang rencananya melewati rute Karawang Timur via tol. Tapi pas mereka yang udah di jalan di sini barulah Arif pun baru jelasin dan ceritain ke adiknya soal apa yang barusan dia lakukan dan apa yang ada di dalam koper itu. Nah bahkan di situ Arif pun minta tolong tuh ke adiknya untuk nyari tempat sepi yang kira-kira aman untuk ngebuang koper itu. Sedangkan adiknya setelah tahu semuanya barulah dia pun kaget tapi cuman bisa terdiam aja dan terpaksa ikutin kemauan Arif ini karena mereka pun memang udah terlanjur jalan juga. Terus singkat cerita di tengah jalan pas mereka yang udah memasuki wilayah Cikarang Bekasi mereka pun keluar dari tol tuh dan sempat muter-muter nyari tempat yang paling sepi yang ada di kawasan Cikarang Barat. Yang akhirnya mereka pun nemuin satu spot yang mereka anggap paling aman yaitu di semak-semak pinggir jalan Inspeksi Kalimalang yang ada di Desa Sukadanau wilayah Cikarang Barat Bekasi. Yang emang pas mereka nyampe di situ yang udah di larut malam ya situasi jalannya pun sepi. Nah jadinya Arif yang dibantu adiknya langsung nurunin dan ngebuang koper itu di semak-semak yang ada di pinggir jalannya. Setelah itu mereka pun lanjut jalan lagi menuju Bandung karena besok paginya rencananya Arif ini mau menyelesaikan tugasnya di kantor cabang Bandung supaya nantinya nggak ada yang curiga ke dia kalau Rini udah dinyatakan hilang supaya dia terlihat tetap masuk dan melakukan tugasnya kayak biasa. Subuhnya mereka pun nyampe di Bandung dan langsung check in di salah satu hotel yang ada di sana. Terus di pagi Kamisnya Arif pun langsung ke kantor cabang di Bandung yang seolah-olah dia ini mau nemuin Rini dan berusaha nyari Rini yang saat itu nggak ada di kantornya untuk menjalankan tugasnya ya untuk ngecek laporan keuangan perusahaannya. Sedangkan di hari Rabu, hari dimana Rini ini dihabisin di hotel tadi ya. Nah saat itu di tengah malamnya keluarga dan anak-anak Rini itu mulai resah karena nggak biasanya sampai tengah malam Rini ini tuh masih belum pulang dan nomornya juga saat itu nggak bisa dihubungin. Jadinya anak sulung Rini ini coba ngabarin omnya yang sebagai sepupunya Rini ini yang bernama Anjar Gumilar. Nah karena ini ya mereka pun sempat resah tuh. Nah tapi setelah ditunggu sampai besok dan Rini masih juga nggak ada kabar. Akhirnya di hari Kamis itu Anjar dan anaknya Rini pun inisiatif mendatangi kantornya Rini untuk nanya ke teman kantornya soal keberadaan
keberadaan Rini yang udah gak ada kabar sejak kemarin. Terus di situ karena Arif juga yang emang sedang ada di kantor ini, jadinya ya Arif pun sempat nemuin bahkan berusaha nenangin anaknya Rini yang saat itu emang sedang resah. Tapi di situ Arif ini justru nyaranin untuk mereka jangan melaporkan soal hilangnya Rini ini ke polisi. Bukan cuma itu aja tuh, Arif pun sempat nuduh kemungkinan Rini hilang itu karena suaminya. Karena saat itu Rini dan suaminya emang sedang dalam proses perceraian. Yang intinya ya Arif ini menggiring supaya suaminya tuh yang dituduh atau jadi penyebab hilangnya Rini ini karena masalah perceraian. Karena inilah kecurigaan pihak keluarga pun mulai mengarah ke suaminya Rini ini. Terus setelah itu di hari Kamis itu, setelah dia nemuin sepupu dan anaknya Rini di kantor, Arif pun langsung buru-buru balik ke hotel dan ngajak adiknya langsung balik ke rumah mereka di wilayah Bitung, Tangerang. Di sisi lain, yang masih di hari yang sama, tepatnya di hari Kamis jam 8 pagi nih, setelah selama semalaman kopernya dibuang di Jalan Inspeksi Kalimalang itu, petugas kebersihan kota yang sedang bertugas di kawasan Jalan Inspeksi Kalimalang itu ngelihat satu koper berukuran besar yang ada di semak pinggir jalan. Yang awalnya mereka pikir kalau itu sampah koper rusak. Nah tapi pas mereka deketin ya, mereka pun langsung curiga tuh dengan koper itu. Jadinya saat itu juga petugas kebersihan itu pun langsung ngelapor soal koper mencurigakan itu ke atasannya di kantor kebersihan. Setelah itu pihak kebersihan pun langsung ngelapor soal koper mencurigakan itu ke polsek terdekat. Nah setelah polisi mulai berdatangan ya, isi koper itu pun langsung dicek. Dan disinilah mereka pun kaget yang ternyata koper itu berisi tubuh wanita paruh baya. Terus setelah itu pihak kepolisian pun langsung melakukan olah TKP dan membawa tubuh wanita itu ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi dan pastinya diselidiki lebih lanjut. Terutama soal identitasnya yang saat itu masih belum ada yang tahu sebenarnya siapa sosok wanita itu. Tapi setelah pihak kepolisian menyelidiki, akhirnya identitas Rini pun berhasil terungkap. Yang emang kabar ini pun cukup ngebuat seluruh keluarga terutama kedua anaknya shock pas tahu ternyata wanita yang ditemukan di dalam koper itu adalah Rini. Dan di waktu yang bersamaan karena kabar dan berita soal kasus ini yang mulai menggemparkan ya, karena mulai banyak diberitakan di media-media dan polisi juga saat itu yang mulai mendalami dan menyelidiki kasus ini. Jadinya Arif yang tahu berita ini pun mulai panik yang akhirnya memutuskan kabur untuk langsung terbang ke Palembang untuk sembunyi di balik persiapannya yang akan menggelar pesta pernikahannya di bulan depan. Sedangkan saat itu polisi pun terus menyelidiki siapa pelaku di balik kasus ini. Nah tapi karena Rini dan suaminya yang saat itu sedang dalam proses cerai, jadinya ya banyak pihak termasuk pihak keluarga Rini yang curiga ke suaminya Rini. Sampai karena ini suaminya pun akhirnya dijemput polisi untuk diperiksa. Nah yang ternyata ya dari pengakuannya dan juga dari hasil pemeriksaan menunjukkan kalau suaminya bukan pelakunya karena nggak ada satu bukti pun yang mengarah ke dia. Sedangkan di sisi lain pihak kepolisian pun mulai menyelidiki kantor ini di Bandung, khususnya meriksa semua CCTV yang ada di kantornya bahkan sekitaran kantornya. Yang mana dari sinilah titik terang pun mulai bermunculan karena dari sini kelihatan dengan siapa dan kemana aja Rini ini terakhir kali kelihatan. Intinya polisi pun jadi tahu kalau Rini terakhir kali pergi dari kantornya ke salah satu hotel yang ada di Bandung dengan seorang lelaki. Terus setelah seluruh CCTV di hotel itu juga diperiksa, akhirnya kelihatan juga tuh di hari Rabu tepatnya di jam 9:51 pagi, Rini ini masuk ke salah satu kamar yang ada di hotel itu berdua dengan seorang lelaki. Yang mana disitulah Rini ini terakhir kali kelihatan di rekaman CCTV. Nah karena setelah itu ya Rini itu nggak pernah kelihatan keluar lagi. Cuman lelaki itu aja tuh yang beberapa kali keluar masuk di kamar hotelnya. Nah sampai akhirnya di jam 18:40 malam, lelaki itu keluar lagi dari kamar itu yang cuman sendirian yang udah ngebawa satu koper besar. Sedangkan Rini nggak pernah kelihatan keluar dari kamar itu lagi. Dari sini polisi pun mendalami lagi, terutama soal siapa lelaki itu. Nah setelah diselidiki ya, ternyata lelaki itu teman kerjanya yang emang cukup dekat dengan Rini. Nah yang emang dari sinilah Arif yang sebagai pelakunya pun itu mulai terungkap dan polisi pun mulai memburu keberadaan Arif ini. Sampai polisi pun dapat info lagi kalau Arif udah nggak pernah masuk kantor lagi karena udah terbang ke Palembang untuk persiapan pernikahannya di sana. Di sisi lain di waktu yang sama Arif dan istrinya bahkan keluarga istrinya di Palembang mulai sibuk ngurusin persiapan acara pernikahan mereka di sana. Yang emang saat itu Arif ini berhasil menyembunyikan kepanikannya di hadapan istri dan keluarga istrinya di sana. Karena dari pemberitaan media ya semuanya tahu kalau saat itu pihak kepolisian sedang memburu pelaku dari apa yang udah dia lakukan. Bahkan saat itu ya sebenarnya polisi juga itu udah cukup dekat tuh untuk nangkap pelakunya. Tapi dibalik itu setelah beberapa hari di Palembang tepatnya di tanggal 30 April yang udah hampir memasuki bulan Mei, Arif pun sempat bayar untuk melunasi sewa gedung dan seluruh acara pernikahannya sebesar 40 juta. Karena udah beberapa hari lagi Arif ini akan menggelar acara pernikahannya di sana tepatnya di bulan Mei. Tapi pas memasuki bulan Mei, tepatnya di tanggal 1 Mei kemarin, yang harusnya bulan ini jadi bulan yang spesial untuk mereka, justru keluarga istrinya itu dikagetkan dengan kedatangan polisi untuk menangkap dan jemput Arif ini yang saat itu sedang di rumah keluarga istrinya di Palembang. Yang emang ini pun ngebuat semuanya, terutama istri dan keluarga istrinya pun benar-benar shock di tengah-tengah persiapan mereka yang akan menggelar acara
rencana pernikahannya tinggal beberapa hari lagi. Sedangkan Arif di situ nggak berkutik, yang akhirnya dia pun diangkut pihak kepolisian di Palembang. Dan setelah itu Arif pun langsung dibawa ke pihak kepolisian di Bekasi untuk diperiksa lebih lanjut di sana. Karena bukti rekaman CCTV yang udah cukup kuat membuktikan semuanya, akhirnya saat itu ya Arif pun nggak punya pilihan lain selain harus mengakui semuanya, termasuk ngakuin kalau Aditya yang sebagai adik kandungnya udah ngebantuin dia ngebuang koper itu di Jalan Inspeksi Kalimalang menggunakan mobil yang mereka rental. Karena ini Aditya pun akhirnya ditangkap juga, yang akhirnya mereka berdua dijadikan tersangka di kasus ini. Karena ini Arif yang sebagai pelaku utama di kasus ini terancam hukuman 15 tahun penjara. Nah, karena setelah diselidiki ya Arif ini tuh ternyata bebas dari tuntutan pembunuhan berencana karena dia menghabisi Rini secara spontan saat mereka bertengkar. Nah, karena Arif ini nggak mau menikah Rini, sedangkan Rini nggak mau diajak kerjasama untuk memanipulasi uang perusahaan mereka sebesar 43 juta yang ada di tangan Rini. Dan juga karena sakit hati dengan perkataan jujur Rini ini yang sebut kalau Arif ini tuh auditor brengsek. Memang bener padahal. Tapi dibalik itu banyak pihak, terutama pihak keluarga Rini yang kecewa dengan bebasnya Arif ini dari tuduhan pembunuhan berencana. Karena rasanya emang sulit dipercaya tuh kalau dia bisa melakukan itu semua, termasuk berupaya menghilangkan jejak dari apa yang udah dia lakukan dengan begitu tenangnya pas kelihatan di rekaman CCTV. Tapi di lapangan saat polisi melakukan penyelidikan mendalam, emang masih belum ditemukan adanya unsur rencana di balik aksinya ini. Karena Arif ini menghabisi Rini enggak menggunakan alat yang udah dia siapkan atau alat yang udah dia bawa. Terus kelihatan juga dari rekaman CCTV, awalnya pas mereka masuk ke kamar itu, Arif ini tuh nggak ngebawa koper besar. Nah, yang mana koper besar itu ya, itu baru dia beli setelah dia menghabisi Rini. Yang artinya koper besar itu juga nggak dia siapkan sebelumnya. Karena kalau emang aksinya ini berencana, harusnya Arif ini tuh udah mempersiapkan koper atau suatu alat yang bisa ngebawa tubuh Rini keluar dari hotel itu. Bahkan mempersiapkan alat untuk menghabisi Rini juga. Nah, karena itulah makanya nih ya Arif ini tuh bebas dari tuntutan pembunuhan berencana. Tapi apapun itu, polisi masih terus menyelidiki kasus ini. Mungkin kalau emang Arif ini melakukan aksinya berdasarkan rencana, semoga secepatnya bisa terungkap supaya Arif ini bisa dihukum seadil-adilnya dan juga seberat-beratnya. Karena kayak gimana pun ya ini orang emang keji banget. Demi 40 juta dia tega menghabisi seorang wanita sekaligus seorang ibu yang sedang menafkahin dua anaknya. Selain keluarga Rini yang harus kehilangan Rini untuk selama-lamanya nih ya, banyak pihak lain juga yang dirugikan karena orang ini. Karena keluarga istrinya di Palembang juga pastinya kecewa dan menanggung malu dari apa yang udah dilakukan orang ini. Karena dia ini ditangkap di rumah keluarga istrinya di Palembang, yang padahal ya itu mereka sedang sibuk-sibuknya persiapan pernikahannya yang akan digelar di bulan Mei, yang akhirnya gagal karena kasus ini. Terus karena terungkapnya kasus ini juga, istrinya dan keluarga istrinya di Palembang itu baru tahu ternyata Arif ini juga menjalin hubungan spesial dengan Rini yang sebagai korbannya di kasus ini. Tapi yang gak kalah menyedihkan dari kasus ini ya, adiknya si Aditya ini yang padahal ya dia tuh masih muda, yang masih punya masa depan, tapi berakhir terancam hukuman juga nih karena dia yang udah ngajak adiknya pergi ngebawa dan ngebuang koper tadi. Mungkin aja ya kalau dia nggak ngajak adiknya, ya mungkin adiknya sekarang nggak jadi pelaku gitu loh. Makanya dari kasus ini ya, semoga kasus ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua nih. Amit-amit jangan sampai kasus-kasus kayak gini ya terjadi di hidup kita dan terjadi di orang-orang terdekat kita. Oke lah, sampai sini aja pembahasan kita soal kasus ini. Sampai ketemu di kasus selanjutnya karena aku udah siapin beberapa kasus yang kayaknya harus kita bahas juga di sini. Oke lah, aku Rizka Wadiono. Bye bye.